Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Video kali ini kita akan belajar tentang diagram alir proses produksi industri MSG atau kepanjangan dari monosodium glutamat atau sering kita kenal dengan istilah micin. Produk MSG sendiri atau micin itu ada banyak seperti Sasa, Ajinomoto, Masako, Saori, saus tiram, Sajiku, Royco, atau sering juga dipakai untuk Indomie. Nah, kalau dari artinya dan fungsinya, MSG itu berfungsi untuk meningkatkan rasa lezat yang terdiri dari unsur sodium dan asam glutamat. Kalau diartikan satu persatu dari namanya, mono itu artinya satu, sodium itu adalah nama lain dari unsur natrium yang menyebabkan mudah larut ketika kita konsumsi dan kandungannya ada sekitar 12%. Sedangkan glutamat itu dari senyawa asam glutamat yang menyebabkan rasa lezat atau umami ketika kita rasakan di lidah. Yang kandungan utamanya adalah 78%. Ini adalah kandungan yang banyak pada MSG. Sedangkan sisanya adalah air sebanyak 10%. Kalau struktur kimianya ya antara glutamat, asam glutamat dengan monosodium glutamat itu hampir sama ya, seperti ini. Sama-sama ada gugus amin dan OH serta O. Ya. Di sini nggak ada perbedaan secara kimia antara glutamat maupun asam glutamat pada MSG ya. Keduanya diperlakukan sama oleh tubuh kita. Nah, cara membuat MSG itu ada 3 cara ya. Secara hidrolisis atau pengurean dengan bantuan air, secara sintesis atau pembuatan dalam senyawa kimia, kemudian terakhir adalah secara fermentasi. Nah, kalau secara hidrolisis ini bahan bakunya bisa dari kacang-kacangan, jagung, padi-padian yang diuraikan dengan bantuan asam sulfat sehingga terbentuk asam amino. Nah, dari asam amino ini nanti diuraikan lagi menjadi asam glutamat. Sedangkan sintesis kimia itu dari senyawa akrilonitril yang dirubah dulu menjadi cyanopropianaldehid yang dibantu dengan asam sianida sehingga menghasilkan aminoglutarodinitril, terus kemudian dilanjutkan menjadi asam glutamat. Sedangkan fermentasi itu bisa menggunakan tetes tebu atau molasses yang akan kita olah menjadi asam glutamat secara langsung. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita biasanya menggunakan secara fermentasi ya, karena bahan bakunya tetes tebu itu melimpah di Indonesia. Kemudian kondisi operasinya juga mudah ya, murah karena tidak menggunakan tekanan tinggi. Nah, secara umum ini produksi monosodium glutamat dengan menggunakan proses fermentasi ya. Bahan bakunya sugarcane atau tebu yang diolah menjadi tetes tebu yang diperoleh dari industri gula, kemudian difermentasi dengan bantuan bakteri, kemudian dikristalisasi sehingga membentuk butiran kristal MSG. Nah, bahan baku MSG itu ada 3. Yang pertama utamanya tadi molasses atau tetes tebu. Yang kedua bahan kedua adalah natrium hidroksida atau sodium hidroksida yang membuat dia terdapat unsur sodium ya, karena sodium ini nama lain dari natrium. Nah, kemudian bahan pembantunya urea. Selama fermentasi itu bakteri untuk tetap hidup dan melangsungkan aktivitasnya membutuhkan urea. Nah, kalau spek bahan baku dan produknya, yang pertama molasses atau tetes tebu, sifat kimia fisikanya wujudnya cairan, warnanya coklat, ya, densitasnya itu 1,5, viskositas atau kekentalannya 4. Kemudian kandungan molasses itu 62% adalah gula, 20%-nya air dan sisanya non gula. Sedangkan natrium hidroksida ini juga bahan utama yang kedua ya, yang membentuk unsur sodium. Rumus molekulnya NaOH, warnanya putih, padatan. Kemudian bahan pembantu lainnya adalah air. Kemudian urea sendiri untuk pembantu fermentasi, rumus kimianya NH2 2 kali CO yang bentuknya serbuk berwarna putih dan mudah larut dalam air. Untuk senyawa MSG sendiri adalah HOOCC H2 CH2 CH NH2 COONA. Nah, ini kalau disingkat bisa dilihat di reaksi kimianya seperti ini. Gula atau molasses itu C6H12O6, wujudnya L atau liquid cairan, ditambah dengan urea. Tadi kan urea wujudnya padat ya. Di sini tertulis cair karena udah dilarutin dalam
air ya. Senyawanya NH2 2 kali CO, kemudian ditambah dengan oksigen ketika proses fermentasi. Nah, hasilnya adalah asam glutamat dahulu ya. Asam glutamat itu senyawa kimianya C594N dalam bentuk liquid atau cairan ya. Ketika hasil fermentasi itu wujudnya cairan dulu, belum terbentuk padatan kristal. Nah, sebelum dibentuk padatan kristal itu direaksikan dengan NaOH ya, karena itu unsur sodiumnya. Ini baru dapat glutamat untuk menjadi monosodium, itu direaksikan dengan NaOH. Kemudian selain NaOH sebelumnya direaksikan dengan karbon dioksida dalam bentuk gas dan air. Nah, kalau kondisi operasi pada cara sintesis itu seperti ini ya. Tapi yang kita akan bahas itu secara fermentasi. Ya, lebih lanjut untuk alat dan prosedur cara pembuatannya di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.